muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matid diniyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kehadapan guru kita semua, Syekh Mursid Pangarsa Abah Aus, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, ditambah-tambah kesempurnaan kesehatan jasmaninya, ditambah-tambah karomahnya, barokahnya, syafaatnya untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para wakil talqin dimanapun berada yang dicintai Allah, yang saya hormati, Allah muliakan. Semoga disehatkan selalu, ilmunya selalu manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa di seluruh dunia yang saya hormati, saya cintai, Allah sayangi, saya doakan semoga seluruhnya hidupnya barokah, rezeki berlimpah, doa diijabah, putra putri soleh solehah. Yang belum ke Mekah semoga segera ke Mekah, juga ke Madinah, baliknya beli rumah, beli sawah. Yang belum nikah semoga segera nikah, yang sudah nikah syukur-syukur istrinya nambah solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, saya Sep Anom, tinggal di Bandung. Nanti kalau ke Bandung ada Komplek Bumi Panjaitan C11 nomor 3. Dari kejauhan kelihatan ada rumah nanti 3 tingkat, mobilnya 16. Nah, itu dealer, rumah saya masih jauh. Iwan ahwat, para pencinta kesucian jiwa rahimakumullah. Teh Susi nge-WA ke saya, Ustadz siap ngisi di Manaqib online? Oh siap, insya Allah. Murid Abah selalu siap. Dan tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah Cilaka 12. Itu yang dari Inggris ngerti nggak ya tuh Cilaka 12? Cilaka 12. Wajib bersyukur kepada Allah kita ini, karena Allah sudah memberikan nikmat. Bukan hanya nikmat yang kecil, bukan hanya nikmat yang sedang, bukan hanya nikmat yang besar, tapi nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat agama. Agama yang kita anut adalah agama Islam. Ini agama yang diridhoi oleh Allah. Surah Ali Imran ayat 19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Lebih jelas lagi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85, Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islam madinah
falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang menganut agama selain daripada Islam ditolak oleh Allah di akhirat, termasuk orang yang rugi. Nah, kita sudah beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, sudah sesuaikah agama Islam yang kita anut ini dengan rukun-rukun agama yang diajarkan oleh baginda Nabi? Nah, untuk menjawab ini, mari kita akurkan dengan hadis. Hadis yang mengurai tentang rukun agama itu ada 4 perawi hadis. 1 Imam Muslim, 2 Abu Dawud, 3 An-Nasai, 4 Imam Ahmad. Perawi hadis semuanya mengatakan hadis ini sahih. Sumber hadisnya sama dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, idja'a rajulun, ujug-ujug datang seorang laki-laki. Nah, ujug-ujug itu bahasa Sunda ya, ujug-ujug. Ujug-ujug datang seorang laki-laki, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Lalu dia datang langsung mendekati Nabi, berhadapan dengan Nabi, lutut beliau diadukan, didekatkan dengan lututnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasul, kasih tahu hamba tentang Islam. Apa itu Islam ya Rasulullah? Nabi menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu, kata Nabi, engkau bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, engkau saum di bulan Ramadan, dan engkau haji ke Baitullah bagi yang mampu. Lalu orang itu menjawab, shadaqta ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasulullah. Kaget sahabat. Ini orang bertanya tapi membenarkan. Seperti ngetes gitu. Belum selesai keheranan para sahabat, orang itu nanya lagi, mal iman ya Rasulullah. Apa itu iman wahai Rasul? Kata baginda Nabi, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan kepada takdir dari Allah. Lalu orang itu berkata lagi, shadaqta ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasul. Kaget lagi sahabat. Ini orang sudah 2 kali kayak ngetes ini. Dia bertanya, dia membenarkan juga. Lalu orang itu bertanya lagi, mal ihsan ya Rasulullah. Apa itu ihsan ya Rasul? Kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan seterusnya, hadis ini masih panjang. Selesai menjawab pertanyaan yang ketiga dari orang tadi, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, engkau tahu siapa tadi yang nanya? Kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami nggak tahu ya Rasul. Kata Nabi, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril. Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Nah, dari hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa agama itu akan benar kalau ada 3 rukun.
Satu, rukun imannya. Dua, ada Islamnya. Tiga, ada ihsannya. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Rukun ihsan ada 1. Total semuanya rukun agama 12. Pantes kalau orang tua kita dulu kalau mau ngasih nasihat sama anak ya yang mau pergi, nak, kalau kau mau kemana-mana silahkanlah. Mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke Semarang, mau ke Bandung, mau ke Inggris sekalipun silahkan. Cuman mama titip aja sama kamu. Jaga diri kamu. Jangan ke bawah yang macam-macam. Jangan sampai kamu celaka 12. Gitu. Nah, celaka 12 itu maksudnya rusaknya agama. Batalnya agama. Agama kita akan batal kalau tidak memenuhi 3 rukun tadi. Tidak ada imannya, tidak ada Islamnya, tidak ada ihsannya. Batal agama. Rukun itu kan sesuatu yang mesti ada. Kalau tidak ada jadi batal. Contohnya jasad ini. Dari ujung rambut plus kutunya nih ya. Sampai ujung kaki berikut. Rombehan apa ya. Itu semua jasad. Ada 2 rukun jasad. 1, kepala. Yang kedua, badan. Manusia nggak bakalan hidup kalau cuman kepala doang. Coba kalau misalnya ada tamu ke rumah kita. Assalamualaikum. Buka. Yang ada kepala doang. Kira-kira gimana kita? Nah, takut. Atau badan doang nggak ada kepalanya. Nggak bakalan hidup. Kepala dan badan ini rukun dari jasad kita. Nah, rukun agama 3. Iman, Islam, ihsan. Kalau agama nggak ada imannya, nggak ada Islamnya, nggak ada ihsannya, maka itu agama batal. Kita itu sekarang ini kan kadang-kadang kalau di masjid gitu ya, sekelas ustadz saja ngomongnya kan ada yang begini tuh. Alhamdulillah ibu-ibu kita semua sudah diberikan nikmat yang paling besar oleh Allah. Nikmat iman Islam. Ihsannya nggak ada. Kadang-kadang iman Islam dan sehat. Ihsannya diganti jadi sehat. Padahal rukun agama itu 3. Iman, Islam, ihsan. Kalau mau benar iman kita, ngaji tauhid. Ngaji ilmu tauhid. Aplikasi dari tauhid tadi muncul aliran-aliran. Aliran-aliran dalam ilmu tauhid. Ada ahlus sunnah wal jamaah. Ada murji'ah, ada syiah, ada qadariyah. Bukan qadiriyah ya, qadariyah. Ada jabariyah. Dan lain sebagainya. Itu aplikasi dari ilmu tauhid. Kalau kita mau benar keimanan kita, ngaji ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, rukun agama itu Islam. Kalau kita mau benar keislaman kita, ngaji ilmu fikih. Aplikasi atau penjabar atau pengamalan dari ilmu fikih, maka lahirlah madhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Kemudian yang ketiga, kalau mau benar ihsan kita, ngaji ilmu tasawuf. Aplikasi dari ilmu tasawuf, pengamalan dari ilmu tasawuf adalah thariqah. Torekat. Torekat banyak. Ada torekat Sadziliyah, Satariyah. Dan torekat kita, alhamdulillah. Torekatnya namanya Qadiriyah, Naqsabandiyah. Iman, Islam, ihsan, itu rukun agama. Kalau semuanya kumpul dalam diri kita, benar agama kita. Ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya. Kalau nggak ada salah satunya, nggak benar. Batal agama kita. Lalu bagaimana kalau kita orang awam?
Kalau murid Abah mah gak usah repot-repot. Kalau tauhid kita mau benar, lihat Abah. Kenapa? Abah adalah tauhid hidup. Kalau Islam kita mau benar, lihat Abah. Abah adalah fikih hidup. Kalau ihsan kita mau benar, lihat Abah. Abah adalah tasawuf hidup. Semuanya kumpul di Abah. Tapi kalau kita mau belajar, ya itu lebih bagus. Belajar ilmu tauhid, ngaji kitabnya. Dari mulai Tijan, Batul Majid, ya keren itu mah. Kan Abah juga ngaji dulu. 11 tahun Abah pesantren. Sampai mama gegempalan itu bilang, awas, ilmu mama, aku anjen. Sok pindah aja ke pesantren yang lain. Diantar sama mama gegempalan ke Cintawana. 11 tahun di pesantren. Ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu fikih. Subhanallah. Luas ilmu guru kita. Jadi kalau kita mau belajar ngaji ilmu tauhid, ya keren. Itu namanya menjaga wibawa guru. Menjaga kehormatan guru. Ya kalau misalnya nggak sempet, waktunya nggak ada, cukup melihat Abah. Abah tauhidnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ngikut Tuan Syekh Abdul Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir Ahlus sunnah wal jamaah. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir mengatakan, wa amitna ala sunnati wal jamaah. Ya Allah, wafatkan kami ini dalam keadaan berakidah Ahlus sunnah wal jamaah. Tuh. Jadi Abah mah komplit. Jadi kita mah tinggal lihat Abah saja. Karena Abah adalah tauhid hidup. Kalau kita mau benar keislaman kita, ngaji ilmu fikih. Silakan. Untuk menjaga wibawa guru kita. Dari mulai Sapinah, Takrib, Batul Mu'in, I'anatul Thalibin, ditambah dengan fikih-fikih perbandingan mazhab, bangga. Wibawa guru kita terjaga. Kalau belum sempat ngaji, cukup kita lihat Abah. Abah adalah fikih hidup. Bagaimana Abah wudu? Ada contohnya. Itu jadi dalil buat kita. Kalau fikih kita mau benar, lihat Abah. Bagaimana Abah naruh tangan ketika sholat. Bagaimana Abah ruku, bagaimana Abah sujud. Bagaimana Abah i'tidal. Bagaimana Abah duduk antara dua sujud. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah dengan mengikut Abah, maka rukun agama kita akan terjaga. Imannya terjaga, Islamnya terjaga, ihsannya terjaga. Semoga kita semua bisa ngikut Abah. Insya Allah dari dunia sampai ke akhirat selalu bersama-sama dengan Abah. Terima kasih untuk semuanya. Teh Susi terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Yang baiknya dari Allah, yang jeleknya dari saya sendiri karena kebodohan saya sendiri. Semoga berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.